warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Bu Deno. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah memiliki software GeoGebra, kemudian setelah kalian install di laptop kalian ternyata mengalami beberapa kendala, tidak support dan lain sebagainya. Mungkin Windows kalian 32 bit atau 64 bit itu kan nggak bisa ya, nggak support ya. Kalian bisa langsung aja kunjungi websitenya GeoGebra ya. Jadi di www.geogebra.org. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan ya, ada Home, Newsfeed, Resource, Profil, People, Classroom, EPP Download. Nah, pilih yang EPP Download. Kalau sudah kalian klik, di sini ada beberapa pilihan aplikasi, ada kalkulator suite, grafik kalkulator, 3D kalkulator, geometri, dan lain sebagainya. Pilih yang bagian kalkulator suite. Kalau misalnya kalian ingin mendownload, ya silakan aja ini diklik download. Kalau misalnya tidak ingin mendownload, langsung ingin mempraktekkan langsung di websitenya, pilih menu start ya. Kalau sudah kalian pilih menu start, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan yang ada di websitenya ya. Nah, berhubung saya sudah menginstal software dari GeoGebra, langsung saja saya praktekkan. Tampilannya seperti ini bentuknya. Jadi sebenarnya tampilannya kan nggak jauh berbeda dari yang ada di websitenya tadi ya. Nah, langsung saja kita selesaikan soal yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24 dan 5x ditambah 10y kurang dari atau sama dengan 50, di mana daerah himpunan penyelesaiannya dibatasi untuk x lebih dari 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0 ya. Langsung saja kita input pertidaksamaan yang pertama. Caranya di sini ada menu kolom input ya, silakan diklik. Kalau sudah diklik, ketik 4x ditambah 3y kurang dari 24 pada keyboard laptop Anda, atau kalian juga bisa menggunakan menu yang tertera di layar Anda ini ya. Ini adalah kalkulator aljabarnya ya, bisa diklik di situ. Langsung ya, 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24. Kurang dari 24. Oke, enter. Nah, terlihat di layar Anda ini kan untuk pertidaksamaan yang pertama daerah penyelesaiannya itu kan yang di bawah ya. Arsiran yang di bawah ini warna biru. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin berwarna, Bu, saya tidak ingin berwarna, Bu. Saya misalnya ingin garis-garis, boleh. Garis-garisnya nggak satu, pengen garis-garisnya tumpuk-tumpuk gitu, juga boleh. Atau mungkin di sini warnanya pengen dirubah, saya nggak pengen warna biru, pengen warna yang lain, atau pengen memberikan penamaan pada label A ini supaya lebih jelas A itu siapa gitu, garis siapa gitu, bisa ya. Dengan cara kursor kalian arahkan pada pertidaksamaan ini, silakan diklik. Muncul titik 3, silakan diklik. Muncul setting, silakan diklik. Nah, di sini sudah muncul beberapa pengaturan. Ada basic, ada color, ada style. Pada bagian basicnya ini, pada bagian show label, kita munculkan penamaannya ya. Ada tanda segitiga di sini, silakan diklik. Silakan ditunggu. Nah, pada bagian name value-nya ini silakan dipilih ya. Name and value, diklik. Nah, kan muncul ya di sini kelihatan 4x ditambah 3y kurang dari 24. Nah, bagaimana dengan pewarnaannya, Bu? Misalnya kalian ingin ganti warna merah, pada bagian color ada warna merah, diklik. Nah, opacity ini untuk ketajaman warnanya. Misalnya di sini kan warna merahnya kurang tajam ya, mau diganti ke pekat banget. Nah, tinggal digeser-geser, semakin ke kanan semakin pekat, semakin ke kiri semakin pudar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pada bagian style ini kalian bisa pilih
pilihan menu garisnya. Kalau garisnya mau putus-putus, silakan di sini di line stylenya ini silakan diklik. Atau mungkin kalau misalnya di sini pakai warna yang pekat, nanti takutnya kalau kita cari irisan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan itu kan, kalau warna bertumpuk dengan warna itu kan nggak kelihatan ya, tumpuannya itu warnanya nggak jelas gitu kan. Nah, jadi kita bisa ganti feelingnya, yang tadinya standar kita klik di bagian hatching. Kalau cross hatching itu garisnya itu nanti ada dua ya, garis putus-putusnya itu nanti ada dua garis, dan ini kelihatan nggak cantik karena seperti sulaman. Kalau sulaman itu kan kayak gumbel gitu ya, jadi nggak indah. Kita pilih yang hatching aja. Nah, hatching seperti ini. Nah, pada bagian spacing ini itu kelebaran garisnya, jarak lebar garisnya. Semakin ke kanan semakin lebar ya. Bisa dipilih sendiri sesuai kalian sukanya yang mana. Kalau pada bagian angel ini adalah bagian kemiringan garisnya. Ya, ini bisa diatur-atur kemiringan garisnya seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu ya. Kita close. Kita input pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua tadi bunyinya adalah 5x ditambah 10y kurang dari atau sama dengan 50. Kita klik enter. Nah, warna biru ya. Nah, supaya lebih cantik kita prosesnya kayak tadi ya. Kayak seperti yang tadi ya. Di sini warna pekat, di sini garis-garis, kan nggak sama ya. Jadi kita buat aja garis-garis juga. Kursornya arahkan ke pertidaksamaan yang kedua, lalu diklik. Nah, pada titik 3 ini diklik, muncul menu setting, diklik. Nah, pada bagian show labelnya kita kasih penamaan name and value. Oke, sudah muncul ya namanya 5x ditambah 10y kurang dari 50. Oke, pada bagian colornya, kalau misalnya mau diganti warna ungu juga boleh. Kalau warna ungu seperti ini, kurang cantik ya. Warna hijau seperti ini. Kita balik ke warna biru aja supaya cantik. Nah, ini warna biru. Pada bagian stylenya, feelingnya kita ganti ke hatching. Nah, tinggal angelnya ini tingkat kemiringan garisnya tinggal disesuaikan. Tingkat kemiringan garisnya ya. Pada bagian spacing ini kelebaran. Nah, kalau seperti ini kan kelihatannya. Oke. Kalau sudah kita close. Nah, kita masukkan yang pembatasnya, X-nya positif ya. X-nya positif, kita enter. Nah, karena warnanya sama biru, kita ganti aja supaya lebih kelihatan warna hijau misalnya ya. Name and value, prosesnya sama seperti tadi, kita ganti warna hijau. Stylenya kita ganti hatching juga. Ya. Tingkat kemiringannya disesuaikan. Close. Nah, pembatas yang kedua maksud saya pembatasnya adalah Y lebih dari 0. Oke. Enter. Nah, warnanya biru ya, kita ubah lagi. Titik 3 ini kita klik setting. Pada bagian name and value-nya diganti. Pada bagian color-nya merah ada, biru ada, hijau ada. Bagaimana kalau kuning? Nah, kuning ya. Pada bagian style-nya juga kita ganti hatching, kita close. Nah, kalau kita lihat di sini pada dasarnya daerah himpunan penyelesaian itu kan
irisan dari keempat warna ya, dari pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, pembatas yang pertama X-nya positif dan pembatas yang kedua Y-nya positif. Cari warna yang tumpuk. Berarti kan harus ada warna biru, merah, hijau, kuning gitu kan. Nah, berhubung ini nggak kelihatan Bu daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Kok sepertinya rumit ya. Jadi kita perbesar di sini. Nah, oke. Kok sepertinya juga masih nggak kelihatan gitu ya. Nah, kalau tidak kelihatan, berarti bagaimana jalan keluarnya supaya bisa dikerjakan? Jalan keluarnya, arsirannya ini kita ganti. Cara menggantinya bagaimana, Bu? Ya, jadi kita pakai kebalikan. Jadi yang ada arsirannya itu yang daerah bukan penyelesaiannya. Jadi kita pakai kebalikan, kita pakai inverse-nya. Jadi kita kursornya arahkan ke pertidaksamaan yang pertama, kita klik titik 3, setting. Nah, pada bagian style, yang inverse fill-nya ini silakan diklik, kita centang. Ya, kalau sudah kita close. Begitu juga pertidaksamaan yang kedua, menu titik 3, setting, pada bagian style, inverse filling-nya ini kita klik, lalu kita close. Yang ketiga juga, style, inverse filling, close. Yang keempat warna kuning. Nah, kalau kita lihat kan warna kuningnya masih ada di dalam sini kan. Nah, masih jelek. Supaya bersih bagaimana? Nah, setting, ada bagian style diklik, inverse filling-nya kita klik. Nah, sudah bersih. Nah, terlihat daerah himpunan penyelesaiannya ini yang warna putih. Kalau seperti ini kan sudah kelihatan kan. Nah, sekarang tahapan yang keempat. Sebenarnya begini saja sudah ketemu daerah himpunan penyelesaiannya yang tengah. Semisal kita kepingin menentukan titik-titik pojok, jadi titik pojok dari segi 4 yang ada di dalam ini ya. Titik pojok yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Ya, kelihatan kan bagaimana cara menentukan titik pojoknya? Silakan klik di bagian menu yang ada di atas ini, ada pilihan titik pangkat A. Nah, ini silakan diklik. Nah, ada beberapa menu pilihan kan, ada point on object, ada attach, ada intersect. Sebenarnya kalau kalian ingin menentukan titik-titik pojoknya, pakai point saja bisa. Ya, kita pakai pilihan point bisa. Tetapi point ini juga ada kekurangannya. Kalau misalnya pada garis yang ini, perpotongan dua garis warna merah dan perpotongan garis warna biru, kan ada di tengah-tengah sini ya. Kalau kita pakai poin itu perpotongannya kurang pas nanti nilainya ya. Jadi kita harus pakai pilihan menu intersect supaya titik perpotongannya itu tepat, dibacanya itu tepat pada GeoGebra. Nah, sebelum kita pakai menu ini supaya pilihannya tepat, kita masukkan di sini inputnya itu kita cari persamaannya supaya nanti kita bisa menemukan titik potong dari kedua garis tersebut. Jadi yang tadinya pertidaksamaan kita ubah ke dalam persamaan linier ya. Yang pertama kita masukkan 4x ditambah 3y sama dengan 24, enter. Yang kedua 5x ditambah 10y sama dengan 50, lalu enter. Yang keempat, pembatas yang kedua, x-nya positif, x sama dengan 0, dan y-nya positif, sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita cari titik perpotongannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pilihan poin aja sudah cukup ya, tapi nanti hasilnya akan kurang tepat kalau
ini antara garis warna merah dan garis warna biru. Kalau kita klik itu nanti jadinya titik poinnya itu nggak tepat. Jadi supaya tepat kita pakai intersect, pilih intersect. Jadi intersect itu perpotongan antara dua garis ya. Klik intersect, kemudian di bawah sendiri titik A-nya itu kan ini ya berbatasan di garis X dan garis Y, sumbu X dan sumbu Y itu di sini kan. Silakan diklik. Nah, muncul kan di sini 0,0 ya, di sini titik A. Nah, supaya titik A-nya ini ada namanya, kita klik titik 3 setting. Nah, sebentar ini saya perbesar dulu. Oke, pada bagian show labelnya ini kita klik yang tanda segitiga, pilih name and value. Nah, muncul kan di sini A sama dengan 0,0. Kalau sudah kita close. Nah, untuk titik pojok yang kedua, titik B, kita pilih lagi di sini intersect. Ya, intersect. Titik pojok yang kedua di sini kan B ya. Nah, B-nya 0,5 ya. Kita lanjut di titik C. Pengaturannya nanti penamaannya terakhir aja, C di sini. Nah, C-nya 3,6 sama 3,2. Di sini kalau misalnya kalian mau ngecek apa betul 3,6 dan 3,2, bisa saja kalian pakai itu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya, dengan metode campuran ya, metode campuran pakai substitusi ya, pakai substitusi dan pakai eliminasi ya. Silakan seperti itu, nanti akan ketemu 3,6 3,2 seperti ini. Oke, titik yang keempat, titik D di sini kita klik. Nah, muncul titiknya 6,0. Nah, sekarang kita kasih penamaan seperti A supaya lebih enak lihatnya ya, 0,0. Kita kasih penamaan di sampingnya. Pada titik B ini ya, pada titik B, pada titik 3 ini silakan diklik setting. Pada show labelnya kita ganti name and value. Oke. Kalau sudah yang C arahkan ke C, kursornya arahkan ke C. Titik 3 setting. Kemudian pada bagian show labelnya caranya sama, name and value. Oke. Sekarang ganti yang D. Kita kursornya arahkan ke D. Pada titik 3 diklik setting. Oke, pada bagian name show labelnya kita ganti name and value. Kalau sudah close. Nah, sudah ya prosesnya seperti ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari soal yang tadi sudah diketahui di awal ya, 4x ditambah 3y kurang dari 24 dan 5x ditambah 10y kurang dari sama dengan 50. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya ini yang berwarna putih. Tapi kalau tadi kita nggak pakai inverse-nya, tadi kan nggak kelihatan jelas ya, yang di tengah itu warnanya tumpuk-tumpuk gitu, jadi nggak cantik. Jadi bisa pakai kebalikannya, yang diarsir itu bukan daerah himpunan penyelesaian, yang tidak diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaian. Dan poin yang kedua, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan titik pojoknya. Oke, sekarang poin yang ketiga, caranya bagaimana kalau ini kita jadikan bentuk gambar gitu ya. Caranya adalah di sini ada menu garis-garis 3 ini, silakan diklik garis 3-nya. Nah, ada menu export image, silakan diklik. Masih loading. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan copy to clipboard atau download. Kalau download ya nanti berupa gambar. Kalau copy to clipboard nanti silakan di copy, pindahkan ke Word. Misalnya kalian mau mengcopy ke Word gitu. Ini saya klik menu copy. Masih loading. Ya, kalau sudah
arahkan kursornya di luar supaya ketutup. Nah, buka Word-nya. Kita buka Word. Nah, kalau Word-nya sudah kebuka, yang tadi sudah di copy, silakan Ctrl V ya. Kita pas, kita copy paste ya, copy paste. Tunggu masih loading. Nah, kalau sudah di copy paste gambarnya akan seperti ini. Nah, tinggal mau diperbesar atau diperkecil seperti biasanya ya kalau kalian mengotak-ngatik Word gitu ya. Oke, itu tadi materi dari saya bagaimana cara mengaplikasikan GeoGebra untuk menentukan daerah penyelesaian dan menentukan titik pojok. Semoga bermanfaat. Nanti kita belajar GeoGebra lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.